Di tanah dataran tinggi Karo yang subur, tepat di kaki Gunung Sinabung yang berdiri gagah menjulang ke langit, pernah ada sebuah desa yang sangat makmur bernama Desa Kawar. Tanahnya begitu diberkati. Apapun biji yang jatuh ke tanah itu akan tumbuh subur, menghijau, dan berbuah lebat. Penduduknya hidup berkecukupan, lumbung-lumbung padi mereka tak pernah kosong, dan ternak mereka gemuk-gemuk. Namun sayang, kemakmuran harta seringkali membuat manusia lupa untuk memakmurkan hati. Pada suatu masa, tibalah hari yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk desa, yaitu hari pesta adat panen raya atau yang biasa disebut kerja tahun. Sejak matahari belum terbit, kesibukan sudah mewarnai setiap sudut desa. Asap mengepul dari dapur-dapur rumah, aroma wangi masakan daging, bumbu rempah, dan lemang panggang memenuhi udara, menggugah selera siapa saja yang menghirupnya. Suara tabuhan gendang dan alunan serunai mulai terdengar bertalu-talu, memanggil warga untuk bersukaria merayakan hasil bumi yang melimpah. Di tengah hiruk-pikuk pesta itu, tinggallah seorang nenek tua di sebuah rumah yang cukup besar milik anaknya. Nenek itu bernama Nenek Bru. Tubuhnya sudah sangat renta, kulitnya keriput dimakan usia, dan kakinya lumpuh sehingga ia tak bisa lagi berjalan. Sehari-harinya, ia hanya bisa berbaring di tikar pandan di sudut kamarnya yang sepi. Meski ia tinggal bersama anak laki-laki tunggalnya, menantu, dan cucu-cucunya, ia sering merasa kesepian di tengah keramaian keluarganya sendiri. Hari itu, anak laki-laki si nenek dan istrinya sedang menggelar pesta besar di halaman rumah. Mereka mengundang kerabat dan tetangga untuk makan bersama sebagai wujud rasa syukur atas panen mereka yang paling banyak di desa itu. Tawa riang terdengar di mana-mana. Orang-orang silih berganti menyalami sang tuan rumah, memuji keberhasilan panen mereka, dan menikmati hidangan lezat yang tersaji melimpah ruah. Sang anak begitu sibuk melayani tamu, ingin memastikan semua orang memandang hormat padanya. Namun, dalam kesibukan mencari pengakuan orang lain itu, ia melupakan satu orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Ibunya sendiri yang terbaring lemah di dalam kamar. Matahari perlahan mulai merangkak naik hingga tepat di atas kepala, lalu perlahan condong ke barat. Perut Nenek Bru mulai terasa perih melilit. Sejak pagi, belum ada seteguk air atau sesuap nasi pun yang mampir ke tenggorokannya. Dari celah dinding kamarnya, ia bisa mencium aroma gulai ayam dan daging rendang yang begitu lezat. Ia mendengar denting piring dan suara orang-orang yang makan dengan lahap. Nenek tua itu menelan ludah, berharap pintu kamarnya segera terbuka dan anak kesayangannya masuk membawakan piring untuknya. Tapi waktu terus berjalan, dan pintu itu tetap tertutup rapat. Air matanya mulai menggenang, bukan hanya karena lapar, tapi karena rasa terabaikan yang menyayat hati. Ketika pesta sudah hampir usai dan para tamu mulai berpamitan, barulah sang anak teringat pada ibunya. Namun, bukannya mengambilkan makanan yang layak, ia dan istrinya justru melihat bahwa lauk pauk yang enak sudah habis dilahap tamu. Yang tersisa di kuali hanyalah sisa-sisa tulang dengan sedikit daging yang menempel, serta sisa kuah yang sudah dingin. Tanpa rasa bersalah, mereka membungkus sisa makanan itu dan menyuruh anak mereka, cucu si nenek, untuk mengantarkannya ke kamar belakang. Si cucu yang masih polos itu berlari kecil masuk ke kamar neneknya. Dengan wajah ceria, ia meletakkan bungkusan itu di dekat bantal sang nenek dan berkata bahwa ayah dan ibunya mengirimkan makanan untuk nenek karena pesta sangat sibuk. Setelah itu, si cucu kembali berlari keluar untuk bermain. Dengan tangan yang gemetar karena lapar dan usia, Nenek Bru membuka bungkusan itu. Hatinya hancur berkeping-keping saat melihat isinya. Tidak ada daging yang empuk, tidak ada potongan yang layak. Di hadapannya hanya ada tumpukan tulang sisa gigitan orang lain. Nasi yang menyertainya pun adalah sisa-sisa kerak yang keras. Dada Nenek Bru terasa sesak. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat ia bekerja membanting tulang di ladang, menahan lapar demi menyuapkan nasi terbaik untuk anaknya agar tumbuh sehat dan kuat. Ini, setelah anaknya sukses dan kaya raya, inikah balasannya? Sisa makanan yang bahkan kucing pun mungkin enggan memakannya? Rasa sedih yang mendalam itu berubah menjadi kepedihan yang tak tertahankan. Nenek Bru tidak memarahi anaknya. Ia tidak berteriak mencaci maki. Dengan sisa tenaganya, ia menyeret tubuhnya keluar dari kamar, merayap perlahan hingga ke halaman belakang rumah yang sepi. Ia menatap ke arah Gunung Sinabung, lalu menengadah ke langit. Dengan air mata yang bercucuran membasahi pipinya yang keriput, ia memanjatkan doa yang memilukan. Ia berseru kepada Tuhan dan alam semesta, menumpahkan rasa sakit hatinya. Ia berkata bahwa jika ia memang salah dalam mendidik anaknya, biarlah ia yang dihukum. Namun jika ini adalah kedurhakaan anaknya yang telah melupakan kasih sayang ibu, biarlah alam yang memberikan pelajaran. Alam seolah mendengar rintihan hati seorang ibu yang terluka. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita.
Awan hitam bergulung-gulung menutupi matahari. Angin kencang mulai bertiup, menerbangkan atap-atap rumah dan membuat pepohonan meliuk-liuk ketakutan. Hewan-hewan berlarian mencari tempat berlindung. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh yang dahsyat. Halilintar menyambar-nyambar, membelah angkasa. Hujan turun dengan sangat lebat, bukan seperti hujan biasa, melainkan seperti air yang ditumpahkan dari langit. Bersamaan dengan itu, tanah desa Kawar berguncang hebat. Gempa bumi menggoyang sendi-sendi tanah, membuat orang-orang yang tadi berpesta pora kini berlarian panik menyelamatkan diri. Mereka berteriak memanggil nama satu sama lain, namun suara mereka tenggelam oleh gemuruh badai. Dari dalam perut bumi, air mulai menyembur keluar dengan deras melalui retakan-retakan tanah. Desa yang indah itu perlahan-lahan mulai tergenang. Air naik dengan cepat, menenggelamkan rumah-rumah, lumbung padi, dan segala harta benda yang mereka banggakan. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Sang anak yang durhaka itu pun baru menyadari kesalahannya. Ia berteriak memanggil ibunya di tengah badai, namun semuanya sudah terlambat. Doa sang ibu telah mengetuk pintu langit, dan takdir tak bisa diputar ulang. Dalam waktu singkat, desa Kawar yang makmur itu lenyap sepenuhnya dari muka bumi. Hujan pun berhenti, menyisakan keheningan yang mencekam. Di tempat desa itu berdiri, kini terbentanglah sebuah danau yang luas dan tenang. Airnya jernih namun menyimpan misteri yang dalam. Danau itulah yang kini dikenal dengan nama Danau Laukawar. Hingga hari ini, Danau Laukawar di kaki Gunung Sinabung menjadi saksi bisu peristiwa memilukan tersebut. Keindahannya yang memukau menjadi pengingat abadi bagi siapa saja yang datang berkunjung. Bahwa setinggi apapun kesuksesan seorang anak, dan sebanyak apapun harta yang dimiliki, ridho dan doa orang tua adalah segalanya. Air danau yang tenang itu seolah menjadi cermin bagi kita semua, untuk selalu memuliakan orang tua selagi mereka masih ada, agar tidak ada lagi air mata ibu yang jatuh menjadi bencana.